Sarungkan emosimu, sarungkan dendammu, sarungkan iri hatimu. Itu yang Tuhan mau. Yang tidak boleh sarungkan waktu kebenaran itu dipermainkan, Anda perlu angkat pedang Anda. Tapi pedang yang dimaksud bukan pedang Petrus ini, pedang roh. Pedang roh apa? Firman. Waktu orang menyerang iman Kristen, Anda yang paham, kuat secara firman, jangan diam. Jangan sarungkan pedang rohmu. Jangan sarungkan pedang roh dalam artian firman. Anda mesti kasih keluar. Anda mesti lawan. Yang keempat, yang terakhir saudara, kita akan belajar tentang kasih yang tidak pura-pura atau kasih yang sungguh-sungguh yang tentunya ditunjukkan oleh seorang Petrus. Coba baca dulu Matius 26 ayat yang ke-51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Yohanes 18 ayat 10-11, siapa orangnya yang memotong telinga hamba imam besar? Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Ayat 11. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, perhatikan saudara bahwa ada perbedaan antara kasih yang pura-pura dan kasih yang sungguh-sungguh. Ada perbedaan antara kasih yang pura-pura dengan kasih yang tidak pura-pura. Kalau Yudas tadi, saudara-saudara, datang dengan ciuman, saudara ya. Datang dengan kata pilein, mencium sungguh-sungguh, mencium berulang-ulang. Datang dengan ciuman, tapi mengkhianati Yesus, itu ujung-ujungnya, saudara. Sedangkan yang kita baca tentang Petrus ya, kasihnya itu tidak pura-pura, saudara. Dia betul-betul mengasihi Yesus, saudara. Hanya saja cara dia, saudara, untuk membela Yesus itu salah dengan mengambil pedang dan memotong telinga Malkus. Itu cara yang salah. Waktu saya berkhotbah beberapa waktu yang lalu, saudara, saya bilang itu berkaitan sekali dengan mereka tidak berdoa. Saya bilang begitu. Kalau kita tidak berdoa, itu keputusan yang kita buat itu bisa salah. Waktu Yesus berdoa di Getsemani 3 kali, Yesus kembali. Semua tidur, saudara, termasuk Petrus, saudara. Tidur, akibat dari tidur itu tidak berdoa itulah keputusan yang dibuat juga bisa salah. Saudara ambil pedang, potong telinga Malkus. Murid-murid yang lain, saudara yang bilang tidak akan meninggalkan Yesus, pergi meninggalkan Yesus. Dalam Markus 14 ayat 50, semua meninggalkan Yesus, saudara diberkati oleh Tuhan. Tapi saudara lihat, sebelumnya mereka tidak berdoa. Teladan yang baik yang perlu kita lihat, saudara, adalah Yesus. Dalam keadaan yang sulit, penderitaan, pergumulan, berdoa, saudara. Sedangkan murid-murid tidak berdoa, tidur. Akibat dari tidur itulah, tidak berdoa, tidak andalkan Tuhan. Keputusan yang kita buat itu bisa salah dan membahayakan diri kita. Makanya Yesus bilang ke dia, sarungkan pedangmu, itu bahaya. Tapi paling tidak kalau kita lihat tentang Petrus, kasihnya kepada Yesus itu tidak pura-pura. Caranya memang salah, tapi apa yang dia lakukan itu lahir dari motivasi yang mengasihi Yesus, mencintai Yesus sungguh-sungguh meskipun caranya salah. Angkat pedang, potong telinga Malkus. Saya baca beberapa penafsir mengatakan itu sangat berbahaya bagi Petrus. Ya, karena kalau misalnya Yesus tidak buat mujizat, telinga itu kembali kepada hamba imam besar, itu bisa-bisa Petrus ini yang akan dihukum, saudara. Lalu saya baca lagi beberapa penafsir bilang makanya Yesus menghilangkan barang bukti. Waktu telinga Malkus dipotong, diangkat itu langsung pasang di telinga. Mujizat terjadi waktu itu, saudara diberkati oleh Tuhan. Nah ini menarik Bapak Ibu untuk kita perhatikan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Bagaimana kasih kita kepada Kristus, sungguh-sungguh atau tidak, saudara? Apakah kasih kita seperti Yudas ataukah kasih kita seperti Petrus, saudara? Pastikan kasih kita seperti Petrus. Tapi cara yang dilakukan oleh Petrus, saudara, itu tidak boleh kita ikuti. Saudara diberkati oleh Tuhan. Karena tentu Yesus tidak pernah mengajarkan kita, saudara, jahat balas dengan jahat. Yesus tidak ajarkan kita seperti itu. Yesus tidak ajarkan kita seperti itu, saudara ya. Dia mengasihi Yesus, tapi cara dia untuk membela Yesus itu salah dengan mengangkat pedang dan memotong telinga Malkus. Nah ini juga berkaitan juga dengan pengetahuan akan firman. Karena banyak orang yang semangat mau melakukan sesuatu, mau buat ini, mau buat itu. Tapi kalau tanpa pengetahuan yang benar, tanpa pengetahuan firman yang benar, dia bisa salah. Makanya firman Tuhan bilang begini dalam Amsal 19 ayat yang kedua, saudara. Amsal 19 ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah.
Jadi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kalau hari-hari ini kita memang masih emosi-emosi. Kita ini masih punya emosi-emosi tinggi ya di dalam diri kita, tolong sarungkan emosi itu. Ikut apa yang Yesus bilang, Petrus sarungkan pedangmu, nanti membahayakan kamu. Sarungkan emosimu, sarungkan dendammu ya, sarungkan kebencianmu. Itu yang Yesus mau, sarungkan, jangan kasih keluar. Nanti bahaya, akan membahayakan kamu juga. Yang awalnya baik-baik saja, tapi karena kamu emosi berlebihan, bisa dilaporkan ke polisi dan berbahaya, saudara. Akan tambah parah persoalannya. Sarungkan emosimu, sarungkan dendammu, sarungkan iri hatimu. Itu yang Tuhan mau. Yang tidak boleh sarungkan, waktu kebenaran itu dipermainkan, Anda perlu angkat pedang Anda. Tapi pedang yang dimaksud bukan pedang Petrus ini, pedang roh. Pedang roh apa? Firman. Waktu orang menyerang iman Kristen, Anda yang paham, kuat secara firman, jangan diam. Jangan sarungkan pedang rohmu. Jangan sarungkan pedang roh dalam artian firman. Anda mesti kasih keluar. Anda mesti lawan. Makanya untuk beberapa artis-artis di YouTube dan lain sebagainya yang mencoba untuk menyerang iman Kristen tanpa pengetahuan yang benar, ya kadang-kadang Bapak Gembala, Bapak Pendeta Esra Soru, kadang-kadang saya juga kalau waktu pas saya tanggapi mereka karena sok-sok mau menyerang iman Kristen. Kalau begitu kita perlu cabut, kita pun pedang. Pedang apa? Pedang roh, saudara. Bukan pedang betul kayak begini, itu tidak boleh. Anda akan berurusan dengan polisi. Kita tidak pernah diajarkan seperti itu. Pertanyaannya sekarang bagian terakhir. Apakah kasih kita pura-pura atau kasih kita sungguh-sungguh? Kalau kasih kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan seperti ini, saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah yang mana, saudara? Tentunya salah satu perintahnya adalah melayani. Amin, saudara. Dia sudah mati di atas kayu salib. Ya, untuk saya dan saudara, telah menebus kita, menyelamatkan kita. Murka Allah yang luar biasa itu, saudara, seharusnya kita yang mengambilnya, kita yang merasakannya, saudara. Tapi dia ambil alih murka Allah itu, saudara, karena dia mengasihi saya dan saudara. Dan kalau kita bilang kita mengasihi Yesus, maka kita harus buktikan lewat cara hidup kita, dan juga kita tidak boleh tinggal diam. Mari melayani Tuhan. Gereja ini terbuka bagi siapa saja yang mau melayani di gereja ini, tentu dengan talenta masing-masing. Ya, jangan Anda terima tamu paksa singers, nanti jadinya kacau begitu. Jadi semua pelayanan pas-pas, yang suara memang bagus ya untuk singer silakan begitu. Semua pas porsi. Di gereja ini terbuka, tidak menutup pelayanan bagi saudara-saudara semua. Anda mau daftar pelayanan, Anda bisa daftar di saya. Begitu, mungkin pasangan suami istri kami sudah gereja lama, tapi kami belum dapat pelayanan. Luar biasa, itu ada kerinduan di dalam hati. Itu contoh orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadi yang Tuhan mau, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, saudara, mari melayani Tuhan. Dan orang yang melayani Tuhan, saudara, ia akan dihormati Bapa. Yohanes pasal 12 ayat 26 merupakan bagian terakhir yang akan kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Di bagian terakhir tuh, barang siapa melayani aku sampai dihormati Bapa, kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, dan 3. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus.